bagus pakai model, nggak punya model gitu ya kan mahal. Kemarin kita sudah bahas mengenai platform dan sebagainya. Nah ini selanjutnya nih, langkah selanjutnya, tip and trick supaya bisnis fashion kalian itu laku atau berkembang gitu ya, yang mungkin sering banget terlupakan atau dilupakan oleh pembisnis pemula tentang bisnis fashion ini adalah foto. Yang tadi kemarin aku sempat singgung di video sebelumnya gitu. Foto dari supplier aja udah cukup. Ngambil foto aja di toko yang lainnya, toko sebelah kan ada itu, udah aku ambil aja deh gitu supaya aku nggak repot-repot aja deh, susah lagian gitu ya foto produk gitu. Nah tapi yang perlu kalian tahu, kalau misalnya tadi aku bilang bahwa kalau kalian ngambil foto dari supplier, kalian ngambil foto dari toko sebelah ya kan, yang ada nih kalau supplier mungkin mereka nggak akan marah karena kita belanjanya di mereka. Tetapi kalau kita ambil foto gitu ya dari tempatnya toko lainnya bisa kita diomelin karena mereka udah capek-capek foto gitu ya, kita ambil gitu. Nah dan yang pasti kalian harus tahu juga bahwa foto dari supplier itu terkadang juga ada beberapa hal yang masih mungkin bahannya tidak terlihat, terus kalau motif-motifnya tidak terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar lihat dulu nih, kalian harus foto ulang. Kalau menurutku kalian benar-benar harus foto ulang, itu pendapatku secara pribadi gitu, kalau kalian mau sukses dalam berbisnis online gitu ya, fashion pula gitu ya. Nah di kesempatan kali ini, video ini aku membahas mengenai tip and trick gimana caranya supaya kalian bisa foto produk gitu ya yang menarik gitu. Yang pertama kalian harus tentukan backgroundnya dulu nih. Kalau background fashion tuh kebanyakan lebih banyak tuh bagus kayak warna-warna natural, kayak warna-warna bersih gitu ya. Apa sih? Putih, terus abu-abu gitu ya, itu yang sering banget dipakai. Jadi kalau menurutku udah deh, clear aja, jangan terlalu banyak ornamen. Kenapa tidak banyak ornamen gitu ya, supaya orang tuh fokus dengan produknya kalian nih teman-teman gitu ya. Jangan sampai mereka jadi salah fokus gitu. Kalau misalnya ada ornamen boleh, tapi yang kecil aja, jangan terlalu rame juga gitu ya. Setelah kalian menentukan background, yang kedua adalah cahaya nih. Nah, nih cahaya ini susah. Ya udah, aku kalau beli lampu mahal nih, gunakan sinar matahari gitu ya. Jangan sinar matahari gitu ya. Sinar matahari yang bagus tuh di jam-jam berapa sih? Pagi sebelum jam 10 sama sore setelah jam 3 gitu ya. Jam 3 itu pasti, soalnya kalau di jam 3 jam 2 gitu ya, itu panas-panas teriknya tuh justru kalau fotonya jadi nggak bagus. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya cahaya buatan gitu ya, cahaya buatan tuh lampu maksudnya, kalian boleh banget tuh pakai cahaya ya dari alam gitu ya, dari matahari. Dan selanjutnya, dan gak kalah penting nih ya, kalian gunakan model nih. Wah, kalau baju tuh bagus pakai model, nggak punya model gitu ya kan mahal sewa model, udah temen gitu kan, teman atau kalian bisa juga saudara, aduh nggak punya lagi, oke, nggak masalah, gunakan peralatan yang ada, entah itu hanger, entah itu galangan itu kayak apa ya kalau bahasa Indonesianya, apa ya galangan itu kayak display yang misalnya kayak di toko gitu. Kalau kalian ya nggak punya, ya udah di tembok dulu gitu ya. Atau kalian bisa cari-cari deh yang foto-foto model, atau kalian bisa cari referensi gitu, foto fashion tanpa model tuh seperti apa biar tetap menarik. Nah itu kalian bisa contoh tuh di situ ya. Dan yang pasti adalah selanjutnya itu kalau kalian foto, tentukan sudutnya nih, ya kan? Sudutnya dari mana nih supaya biar kelihatan bagus gitu ya? Sejauh mana gitu sudut itunya? Karena kalau tidak nanti kalau misalnya kejauhan, nanti jadi fotonya kecil, jadi jelek. Terus kalau kejauhan juga detail produknya atau detail bahannya tidak terlihat jelas gitu ya. Jadi tentukan gimana caranya gitu ya. Itu tuh try and error sih gitu. Kalian harus praktek, kalian harus lihat. Terus kalau kalian sudah difoto gitu ya, nih foto bagus gak? Kira-kira kalau misalnya ini aku pajang nih gitu ya, aku sebagai calon customer, aku mau beli produk ini gak gitu ya? Wah, kayaknya kurang deh. Nah, jadi salah satu cara untuk kalian tahu bahwa
foto itu menarik atau tidak, ya udah kalian dulu aja lihat nih, kalau fotonya kayak gini kira-kira aku mau beli nggak ya sebagai calon customer, atau teman-teman kalian bisa, atau saudara-saudara kalian gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya kurang pencahayaan, kurang rapih atau apa, kalian bisa tambah edit sedikit tapi tidak mengurangi tekstur dari bahan itu atau warna. Karena nih tricky banget nih kalau kita bisnis fashion ya, karena warna itu juga sangat-sangat menentukan nih orang mau beli. Misalnya kayak hijab nih, aku beli warna pink, pinknya tuh kelihatannya bagus gitu ya, lebih terang gitu, tapi ternyata ketika datang lebih gelap. Nah, customer juga pasti akan kecewa gitu. Jadi gimana caranya? Aturlah cahayanya, carilah gitu ya kalian sudut angle-nya, terus pencahayaannya, supaya warnanya itu sesuai sama dengan produk aslinya gitu ya, warna aslinya. Ya kalaupun ada miss ya 10% lah, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau lebih dari itu yang sangat bahaya teman-teman. Editingnya gimana? Aku nggak bisa nih kalau ditambah sentuhan editing gitu. Udah ada Canva, udah ada banyak aplikasi yang bisa kalian pakai. Kayak apa yang paling gampang? Kalian bisa pakai PicsArt, terus Photoshop kalau yang bisa, boleh Canva boleh, nanti aku tulis deh di sini gitu ya. Nah, itu dia beberapa tips sederhana tentang bagaimana caranya kalian memfoto produk fashion supaya lebih menarik dan calon customer tuh lebih mau beli gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena akan ada video-video tips-tips selanjutnya. Oke, thank you for watching, bye bye and see ya.